Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada Allah telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita pada sehari-harinya. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan buat Nabi yang telah merubah zaman dari zaman yang penuh dengan kebodohan, zaman yang penuh dengan kezaliman, menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Oleh karenanya, marilah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak nantinya kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hadis ke-11, yaitu hadis tentang menunaikan hak jalan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Yang punya hadisnya hadisu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turiqati qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illal majlisa fa'atut tariqa haqqa. Qalu wa ma haqqahu? Qala ghaddul basari wa kafful adza wa raddus salami wa amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Baik, untuk penjelasan hadisnya, hadis Abi Sa'id al-Khudri, hadis dari Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala iyyakum wal julusa, hindarilah olehmu duduk-duduk fit turiqati, di jalan-jalan. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah, malana buddun min majalisina, apa yang menjadi penghalang bagi kami dari tempat duduk-duduk ini, tempat duduk-duduk kami. Natahaddatsu fiha, kami di situ membicarakan hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, fa idza abaitum illal majlisa, maka apabila kamu enggan tapi kamu mesti duduk di situ, maka berikanlah olehmu fa'atut tariqal haqqahu, maka berikanlah olehmu kepada jalan itu haknya. Qalu wa ma haqqahu, maka mereka bertanya, dan apakah hak jalan itu? Qala, Nabi menjawab, ghaddul basari, memelihara pandangan, yaitu wakaiful azab,
dan menahan perbuatan yang menyakitkan, wa raddus salam, dan menjawab salam, wa wal amru bil ma'rufi, dan menyuruh berbuat baik, wan nahyu anil munkar, dan melarang membuat munkar. Jadi hadis ini dapat kita jelaskan. Hadis ini menjelaskan tentang adab duduk di pinggir jalan jika terpaksa, tapi pada dasarnya dalam hadis ini kaum muslim hukumnya dasarnya itu tidak boleh duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Dalam hadis ini disebutkan di jalan berarti ada haknya, ada berhaknya Nabi. Jadi seseorang muslim tidak boleh atau harus menghindari duduk-duduk di jalan, di pinggir apalagi di tengah. Kemudian di sini bagaimana pertanyaan para sahabat, bagaimana jika dalam kondisi tertentu sedang seseorang terpaksa duduk di jalan atau di pinggir jalan itu karena ada kepentingan mendesak. Nabi kemudian menyebutkan, jika kamu sebenarnya enggan dan tidak berniat, tidak bermaksud ataupun merencanakan di jalan itu, tetapi karena kepentingan tertentu harus duduk di pinggir jalan itu, maka kamu harus memberikan hak jalan itu. Lalu sahabat bertanya, apa hak jalan itu? Nabi menjawab, hak jalan itu kita harus menjaga pandangan kita dan menahan perbuatan yang menyakitkan, serta memberikan dan menjawab salam, dan menyuruh membuat perbuatan yang baik dan melarang perbuatan yang mungkar, yang buruk. Jadi adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu hadis ini membicarakan tentang pendidikan akhlak, di mana seseorang itu harus benar-benar menghargai hak orang lain terhadap misalnya terhadap jalan umum. Dia menghindari diri dari duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Kalau terpaksa duduk di situ, dia berikanlah hak sedemikian. Jadi kita itu, Nabi menyuruh kita kalau bisa hindarilah oleh kita untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Di pinggir jalan saja Nabi melarangnya, apalagi di tengah jalan. Oleh karena itu, hindarilah duduk-duduk di tepi jalan ataupun di tengah jalan. Kalaupun ada kepentingan yang mendesak, tetapi kita tidak ada niat untuk duduk di situ, maka berikanlah hak pada jalan itu. Apa haknya? Yaitu menjaga perbuatan, memelihara perbuatan, menyuruh perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Yang kedua apa? Kaitannya dengan pendidikan, yaitu pada hadis ini mengajarkan metode pengajaran, yaitu metode tanya jawab, di mana di sini para sahabat bertanya kepada Nabi, yaitu yang tadi, apa hak jalan itu? Lalu Nabi menjawab, hak jalan itu begini. Itu adalah suatu metode yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran ataupun dalam pendidikan. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan atau kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi ini, karena sesungguhnya apa yang diperintahkan Nabi ini, apa yang dicontohkan oleh Nabi ini adalah untuk kebaikan kita dalam menjalankan kehidupan. Kita tahu jalan itu bukanlah untuk tempat duduk, melainkan untuk tempat berjalan, untuk tempat berpergian. Kalau duduk
kita carilah tempat untuk duduk, jangan jadikan jalan untuk tempat duduk, karena nantinya dapat mengganggu pejalan lainnya. Oleh karena itu, kalaupun ada kepentingan mendesak ataupun kepentingan darurat di jalan tersebut, maka berikanlah hak jalan itu kepada pengguna lainnya. Ya, demikian penjelasan hadis ke-11 ini. Kalaupun ada salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.